Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara, menyajikan kumpulan kabar menarik, aktual, berimbang dengan sumber berita terpercaya yang disiarkan oleh LPPL Radio Televisi Indonesia. Suara Nusantara edisi 88 diproduksi oleh LPPL Radio BKM FM Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Inilah Suara Nusantara. Sejumlah berita dalam Suara Nusantara hari ini diantaranya. Selamat siang saudara, bersama saya Yola Arvina dalam Suara Nusantara edisi ke-88, Senin 18 Januari 2021. Berita pertama kami awali dari LPPL Radio BKM FM Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pangsa pasar meningkat, masyarakat diharapkan untuk tingkatkan budidaya pertanian beras organik. Selengkapnya dilaporkan Joni Ariandi. 100,1 BKM FM Bersatu Kita. Kepala Dinas Pertanian Oku Timur Insinyur M. Husin memberikan pembinaan pada petani beras organik. Bahkan ia meminta para petani agar tingkatkan perluasan tanaman demi mengembangkan budidaya padi secara organik. Pertimbangan ini menurut Husin didasari semakin terbukanya pangsa pasar beras organik di Indonesia dengan trennya yang semakin meningkat, gaya hidup sehat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi beras yang bebas dari bahan kimia. Husin menegaskan Oku Timur memiliki 5 kecamatan lahan pertanian, diantaranya Kecamatan Belitang, Belitang 2, dan Belitang 3, serta Buai Pemuka Peliung. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan kuat untuk kita semua. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara edisi ke-88 produksi LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya, berita yang kami hadirkan adalah menyajikan berita yang aktual dan berimbang. Saat ini kami melaporkan secara langsung dari areal pertanian, tepatnya di Desa Pahang Asri, Kabupaten Oku Timur. Kabupaten Oku Timur merupakan penghasil pangan berupa beras terbesar di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Banyuasin. Pertanian dengan sawah irigasi dan tada hujan begitu luas di daerah ini. Salah satu produk unggulan dari hasil pertanian di Kabupaten Oku Timur yaitu beras organik yang saat ini mulai masuk ke pasar modern. Keberhasilan petani dalam mengelola beras organik ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam hal ini Dinas Pertanian. Beras organik memiliki nutrisi dan mineral tinggi, kandungan glukosa, karbohidratnya, serta proteinnya mudah terurai sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Yuk masyarakat semuanya Indonesia, mulai saat ini ayo kita konsumsi beras organik produksi Kabupaten Oku Timur. Bersama saya Yola Arvina dari Radio BKM FM Martapura, Oku Timur. Baik, para pemirsa dan pendengar Radio BKM FM, saat ini kita akan sedikit berbincang-bincang Bapak Insinyur Muhammad Husin, yang dimana kita akan sedikit berbincang-bincang berkenaan dengan beras organik. Beras organik ini merupakan beras yang dengan pengelolaan yang agak sensitif, bahan kimia atau bahan-bahan yang mengandung kimia ataupun dari pupuk kimia. Apakah ada keunikan tersendiri dalam pengolahannya sendiri, Bapak? Pengolahannya memang ini harus banyak semacam isolasi terhadap pestisida. Untuk beras organik sendiri, ini diproduksi oleh Kabupaten Oku Timur dengan berapa luas persawahannya, Pak? Sampai saat ini untuk beras organik mencapai 36,13 hektar dan tersebar
di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Belitang dan Kecamatan Buai Pemuka Beliung. Nah, dari beras organik yang ada di Kabupaten Oku Timur semuanya sudah sertifikasi dari sebuah lembaga untuk sertifikat namanya Inopis yang ada di Bogor. Jadi melalui lembaga ini diharapkan bisa menseleksi dari kegiatan sertifikat yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kita juga akan berbincang-bincang bersama Ketua Satgas Organik, yaitu bersama Bapak Sutikyo. Bapak, sedikit bertanya tentang pengolahan beras organik. Ini seperti apa, Pak? Jadi pengolahan beras organik itu dimulai dari pasca panennya. Begitu panen, memang sistem panen yang dilakukan oleh petani organik itu jauh berbeda. Di sini dari peralatan juga harus bersih, tidak terkontaminasi dari bahan kimia ataupun dari produk-produk non-organik. Kemudian pada proses penjemuran sampai ke proses ke penggilingan, bahkan sampai ke pengepakan packingnya, itu memang berbeda dengan konvensional. Karena di sini diupayakan sedemikian rupa tidak boleh tercampur dengan produk-produk yang bersifat kimiawi atau konvensional. Kemudian dalam pelabelan juga mereka harus mencantumkan sumbernya dari mana, diproduksi oleh siapa, kapan produksinya juga harus tercatat. Karena ini pada akhirnya nanti akan melindungi konsumen dari hal-hal yang bersifat negatif, misalkan pencampuran dari pihak-pihak lain. Nah, penelusurannya dari situ, begitu Bu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sertifikasi beras organik ini didapatkan dari Kota Bogor. Jelas sertifikasinya ya Pak? Ya, sudah jelas dari asal usul, dari benihnya, kemudian perawatan, termasuk juga pengelolaan di lapangan. Ini sudah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikat. Dari segi pemasaran beras organik sendiri, dari Kabupaten Oku Timur, bagaimana teknik pemasaran beras organik ini sendiri, Bapak? Kami melalui petugas-petugas kami yang ada di jajaran pertanian, termasuk juga ada pedagang-pedagang pengumpul beras yang ada di wilayah sekitar Sumatera Selatan. Ya, kami berkontribusi untuk bisa memasarkan beras-beras kami, beras-beras organik ke pedagang yang ada di sekitar Sumatera Selatan atau di Oku Timur. Inilah informasi yang kami hadirkan langsung dari areal persawahan Kabupaten Oku Timur berkenaan dengan beras organik Kabupaten Oku Timur. Terima kasih, sampai jumpa. What's going on at FM 100.1. Resmikan 6 gudang baru, Haji Marwan harus tingkatkan kinerja pelayanan masyarakat. Jordi Rezaldi Hartawan dari LPP Citra Lestari Kabupaten Sukabumi melaporkan. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami resmikan gedung perkantoran di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Peresmian dipusatkan di kantor Kecamatan Cikembar dengan ditandai penandatanganan prasasti dan penyerahan kunci Rabu 13 Januari 2021. Ada 6 gedung perkantoran yang diresmikan yaitu Kantor Kecamatan Cikembar, Palabuhan Ratu, Tegal Bulet, Kalibunder, Rumah Dinas Kecamatan Cimas, dan Aula BKPSDM. Haji Marwan Hamami mengatakan peresmian gedung
gedung ini harus memberikan manfaat besar dan optimalisasi layanan masyarakat. Dirinya mengamanatkan supaya gedung-gedung baru itu ditata dan pelihara dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan mengajak semua pihak turut serta mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya lewat penerapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dedi Kardiman mengatakan, penyelenggaraan pembangunan gedung pemerintahan ini merupakan fungsi dari dinas yang dipimpinnya, termasuk 6 gedung yang diresmikan saat ini. Selain pembangunan gedung yang diresmikan, dinasnya telah melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, termasuk sarana keagamaan. Camat Cikembar Tamtam Alamsyah mengatakan, gedung kecamatan yang dipimpinnya sudah memadai, bahkan telah memiliki 2 lantai. Tamtam Alamsyah berterima kasih atas pembangunan gedung tersebut. Di akhir kegiatan, Bupati memberikan santunan kepada lansia dan yatim piatu. Selanjutnya meninjau bangunan kantor Kecamatan Cikembar bersama unsur perangkat daerah lainnya. Bangunan kantor kecamatan, perumahan dan juga kantor BKPSDM. Dan kita mulai sebetulnya rencana setiap tahun 5 kecamatan untuk dibereskan itu karena akibat COVID jadi agak tergeser. Nah, ini mudah-mudahan lah kita akan memulai terus, terutama untuk kecamatan penyangga seperti Cicurug itu terhenti pembangunannya. Tapi kita lanjutkan tahun ini. Dan ini salah satu hal yang bisa memberikan terutama percepatan layanan. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Bupati Musi Banyuasin audiensi dengan media bisnis Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ari Susanto dari LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alex menerima audiensi dari jajaran pengurus media bisnis Indonesia di ruang audiensi Bupati Musi Banyuasin pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Menurut Kepala Perwakilan Media Bisnis Indonesia Palembang Herdian, tujuannya untuk silaturahmi dan sekaligus menyampaikan kegiatan yang akan diselenggarakan Media Bisnis Indonesia pada Maret tahun 2021 mendatang, yakni Jelajah Komoditas Sumatera Selatan. Jelajah komoditas adalah keliling ke komoditas yang ada di Sumatera Selatan seperti karet, sawit, kopi, dan sebagainya. Selain itu, inovasi dari Kabupaten Musi Banyuasin terkait komoditas yang ada, kita akan angkat inovasi tersebut. Outputnya nanti ada laporan khusus dan video komoditas. Menanggapi hal tersebut, Bupati Musi Banyuasin mengungkapkan di Kabupaten Musi Banyuasin ada beberapa komoditas utama, diantaranya sawit dan karet, serta kedepannya Kabupaten Musi Banyuasin ingin mengambil posisi sebagai tempat hilirisasi komoditas strategis yang berbasis pembangunan hijau untuk industri energi, serta lokasi kawasan industri hijau ini dekat dengan exit tol Trans Sumatera Ruas Betung Jambi. Ari Susanto, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin. Bupati Lahat hadiri pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di Kejaksaan Negeri Lahat. Selengkapnya berikut laporan reporter Ade dari LPPL Radio Seganti Setungguan, Kabupaten Lahat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat menyelenggarakan pemusnahan barang bukti selama bulan Agustus hingga Desember 2020. Hari Senin 11 Januari 2021 bertempat di halaman Kejaksaan Negeri Lahat, Jalan R. Suprapto, Kelurahan Bandarjaya, Lahat. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Pitrah Esa, menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini sudah mempunyai kekuatan hukum atau inkrak yang tetap berupa narkotika sebanyak 40 perkara yang terdiri dari ganja sebanyak 123,367 gram, metamfetamina sebanyak 21.803 gram, dan MDMA sebanyak 8 butir dengan berat 2.168 gram. Selain itu juga terdapat perkara tindak pidana ringan atau tipiring sebanyak 4 perkara, yakni 15 botol minuman keras berbagai merek yang didapat dari razia ketertiban umum, yaitu mengkonsumsi minuman keras di muka umum sebanyak 2 perkara.
Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Pitra Esa mengatakan bahwa narkotika merupakan kasus dominan, sehingga untuk ke depan diminta kepada pemerintah agar mengantisipasi masyarakat mulai dari tingkat desa guna mencegah masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika. Kejari pun berharap supaya unsur pemerintah desa bisa berpartisipasi aktif bersama Babinsa untuk memberantas kejahatan narkotika. Sementara itu, Bupati Lahat Ci Ujang Esa menyampaikan bahwa pihaknya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lahat siap dalam memberantas narkoba mulai dari tingkat pedesaan hingga ASN. Untuk kedepannya, apabila pemerintah desa mendapatkan di desanya terdapat penyalahgunaan narkotika, dapat segera melapor ke pemerintah Kabupaten Lahat yang nantinya dikoordinasikan dengan pihak Polres Lahat. Ci Ujang pun menegaskan akan terus melakukan himbauan untuk pencegahan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada ASN. Apabila kedapatan oleh pihak kepolisian, Bupati pun tidak akan melindungi atau mentoleransi. Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti ini, selain Bupati Lahat, juga Porkompinda Kabupaten Lahat dan Kepala Lapas Kelas 2A Lahat dan jajaran Kejari Lahat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, saya dari Radio Skantis Tunggan FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyerahkan DPA tahun anggaran 2021 dan penandatanganan perjanjian kinerja serta fakta integritas di Aula Pemkab Pringsewu. Selengkapnya dilaporkan Anton Hapsarah dari LPPL Rapemda Pringsewu, Lampung. Mengawali Hari Kerja Perdana 2021, pemerintah Kabupaten Pringsewu menyerahkan DPA tahun anggaran 2021 dan penandatanganan perjanjian kinerja serta fakta integritas di Aula Utama Pemkab setempat, Senin 4 Januari 2021. Pada kesempatan itu, seluruh kepala UPD, mulai Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Dinas hingga Camat, menerima DPA yang diserahkan langsung oleh Bupati Pringsewu Sujadi, didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauji, sekaligus menandatangani perjanjian kinerja dan fakta integritas di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Dalam arahannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengingatkan agar perjanjian kinerja dan fakta integritas tidak sekedar ditandatangani, namun harus betul-betul dilaksanakan. Sementara itu, Sekda Pringsewu Heri Iswayudi mengatakan, apa yang ada di DPA tidak mungkin dapat mengcover semua program, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu 107,2 FM, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk Suara Nusantara. Bupati Karawang sidak malam cek pelaksanaan PPKM dari LPPL Turada Pangkal Perjuangan Karawang. Reporter Egi Erianti melaporkan. Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurahdiana melakukan patroli sidak pemberlakuan jam malam di sejumlah tempat hiburan, kafe, dan restoran di Karawang bersama Dandim 0604 Karawang, Letnan Kolonel Infantri Medi Haryo Wibowo, Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama, dan tim Satgas COVID-19 Karawang. Sebelum melakukan sidak, Bupati memimpin apel ops pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilaksanakan di Makodim 0604 Karawang, Selasa 12 Januari 2021. Kegiatan operasi justisi kali ini berdasarkan surat keputusan Bupati Karawang tentang PSBB secara proporsional di Kabupaten Karawang dalam rangka penanganan COVID-19 terhitung dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Sasaran operasi PPKM yakni Gor Panatayuda sekitar wilayah Adiarsa, perapatan Hotel Aksaya, Bundaran Peruri, Merkur dan Perumnas, Bypass dan Grand Taruma dengan menyasar pertokoan, tempat hiburan, minimarket dan tempat di mana masyarakat sering berkumpul ataupun berkerumun. Bupati Selika mengatakan penerapan PPKM di Kabupaten Karawang merupakan kebijakan dari Menteri Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari 20 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai daerah yang harus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Operasi dan patroli malam ini untuk memastikan para pelaku usaha serta masyarakat Karawang mematuhi peraturan yang sudah ditentukan pemerintah, kata Bupati Selika. Saya Egi Arianti melaporkan untuk LPPL Turada Pangkal Perjuangan Karawang.
Sementara itu dari Cianjur, menindaklanjuti hasil rapat Porkopida, selengkapnya Resti Rahmawati dari LPPL Cianjur FM melaporkan. Menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda tentang surat edaran dan keputusan Gubernur nomor 11 tahun 2021 bahwa Cianjur adaptasi kebiasaan baru, untuk itu dalam upaya penekanan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cianjur, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bersama pimpinan perangkat daerah jajaran TNI, Polri dan gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur melaksanakan penyemprotan disinfektan sekaligus pembagian masker kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dimulai dari Pendopo, dilanjutkan ke Jalan Siliwangi, Jalan Siti Jenab, Otista, Insinyur Haji Juanda, Dr. Muwardi, Cokro Aminoto, dan terakhir di Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur. Pada kesempatan itu, PLT Bupati menjelaskan bahwa Cianjur adalah AKB+. Dalam hal ini, kita di Cianjur melaksanakan AKB+, yaitu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru namun seperti melaksanakan PSBB. PLT Bupati juga meningkatkan WFH menjadi 70%, diharap mampu membantu terus menekan penyebaran COVID-19. PLT Bupati dalam hal ini untuk mengingatkan dan mengajak kepada masyarakat untuk bersama peduli memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cianjur, dan PLT Bupati pun mengingatkan agar senantiasa mematuhi disiplin protokol kesehatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Bupati Pekalongan siap jadi orang pertama yang divaksin. Selengkapnya, reporter Lala Fadila melaporkan dari Radio Kota Santri RKS FM Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan Asip Holbihi siap menjadi orang yang pertama menerima vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Disusul Wakil Bupati kemudian Ketua DPRD. Hal ini disampaikannya di sela-sela kunjungan groundbreaking rehabilitasi Pasar Wiradesa beberapa waktu yang lalu. Bupati juga telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan simulasi. Selain simulasi, juga disiapkan data yang update berkaitan dengan siapa atau prioritas yang menerima vaksin. Dikatakan pula secara umum Pemkab Pekalongan sudah sering melakukan koordinasi berkaitan dengan penegakan disiplin. Hal ini dikarenakan meski Kabupaten Pekalongan termasuk zona orange, trennya makin hari terjadi lonjakan kasus COVID-19. Berikut penuturan Bupati Kabupaten Pekalongan, Asip Holbihi. Insya Allah saya siap, ya. Kita siap harus menjadi contoh. Kita masih nunggu data konkret dari Dinas Kesehatan ya, tapi tadi malam kita sempat menyampaikan ke Kepala Dinas agar melakukan simulasi, artinya kalau datang penyimpanannya di mana, kemudian tenaga vaksinatornya kita punya 50 lebih tahap pertama ya, kita punya tenaga 50 lebih tenaga vaksinator yang nanti akan kita kembangkan terus sesuai dengan kebutuhan. Tapi prinsip ya nanti bagian dari simulasi yang sudah kita perintahkan kepada Kepala Dinas. Menunggu, karena kita kan dapat dropping dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Jawa Tengah. Masih nunggu jadwal ya, tapi mungkin dalam minggu-minggu ini sudah datang dan kita siap. Prinsip sumber daya manusianya sudah kita siapkan. Bupati menambahkan, saat ini Dinas Kesehatan punya 50 lebih tenaga vaksinator yang nanti akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun jenis vaksin yang akan digunakan Pemkab Pekalongan masih menunggu dropping dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya Lala Fadila dari LPPL Radio Kota Santri FM Kabupaten Pekalongan mengabarkan untuk Suara Nusantara. 123 CPNS menerima SK pengangkatan CPNS di lingkungan Pemkab Siak Formasi tahun 2020. Selengkapnya dari LPPL RPK Siak FM Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Maisaro melaporkan. Bupati Siak Haji Alfedri menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. CPNS ini sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, uji kompetensi dasar, dan seleksi bidang yang diselenggarakan di gedung daerah beberapa waktu lalu di Kabupaten Siak. Sebelumnya, jumlah pendaftar peserta CPNS Kabupaten Siak formasi tahun 2019 sebanyak 4.676 orang.
Sementara yang telah masuk dalam lulus uji kompetensi dasar sebanyak 336 orang dan lulus seleksi bidang sebanyak 333 orang. Sampai di tahap akhir, yakni seleksi, tersisa 123 orang CPNS, terdiri dari kategori tenaga pendidik 55 orang, tenaga kesehatan 36 orang, dan tenaga teknis 32 orang. Nomor K26-30 garing D5309 garing 9 garing 20.01 tanggal 27 Oktober 2020 tentang penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS pemerintah Kabupaten Siak dari 336 peserta SKB yang mengikuti ujian sebanyak 333 orang, yang tidak hadir sebanyak 3 orang dari total 336 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dari hasil integrasi Panselnas yang dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan nomor 24 tahun 2019 sebanyak 124 orang. 124 orang yang diusulkan penetapan NIP-nya ke kantor regional 12 Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru. Berdasarkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara, calon pegawai negeri sipil tersebut diangkat terhitung mulai 1 Desember 2020 sebanyak 23 orang. Dan 1 orang tidak bisa diterbitkan pertimbangan teknisnya dikarenakan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Dan sebentar lagi akan diserahkan surat keputusan Bupati Siak tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Dapat kami informasikan juga agar calon pegawai negeri sipil segera mengentri data kepegawaian di aplikasi SIMA, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan mengupload dokumen pada aplikasi tersebut melalui alamat www.sima.siak.go.id. Sementara itu, Bupati Siak Haji Alfedri dalam arahannya di hadapan CPNS yang telah menerima SK menyampaikan bahwa dalam mengikuti masa uji coba selama 1 tahun nantinya dapat dimanfaatkan bekerja sungguh-sungguh, mengambil pengalaman yang baik selama terjun bekerja di lapangan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung sesuai basic bidang yang dikerjakan. Sebagai ASN ke depan, PNS ke depan, ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini. Jadi beda waktu saya dulu menjadi pegawai negeri di tahun 85. Tahun 85 saya sudah menjadi pegawai negeri waktu masuk PDN, ya mungkin mengabdi tahun 89 di Sungai Apit. Itu beda konteksnya dengan hari ini, Bapak Ibu saudara kami, ya sebagai ASN. Nah, karena memang dinamika kehidupan itu memang berubah. Ya, dulu tak ada komputer, sekarang bukan hanya komputer, semua serba online, semua serba cepat. Makanya sekarang ini memang orang yang cepatlah yang akan unggul, yang akan berhasil, yang akan bisa mengikuti persaingan dengan baik. Jadi ini kan juga bangsa kita ini harus menjadi bangsa yang cepat bergerak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan bangsa yang besar mengalahkan bangsa yang kecil sekarang, bukan bangsa yang kuat mengalahkan bangsa yang lemah. Tapi siapa bangsa yang cepat akan mengalahkan bangsa yang lambat. Oleh sebab itu kita ini dituntut untuk bergerak cepat, serba cepat. Selain itu, Bupati Siak Alfedri berpesan kepada CPNS agar bergerak cepat dalam mempelajari bidang teknologi, karena seluruh informasi di Kabupaten Siak diupdate melalui media secara online. Dari LPPL RPK Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, tim liputan mengabarkan untuk Suara Nusantara. Sementara itu, 134 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima SK pengangkatan. Selengkapnya dilaporkan reporter dari Sasa Raina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeli Ake, menyerahkan surat keputusan 80% kepada calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin 11 Januari 2021 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Meski di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan penyerahan SK tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan sebelum masuk, menjaga jarak, serta memakai masker. Kortanius dalam arahannya menyampaikan atas nama pemerintah dan mewakili seluruh pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah melaksanakan perekrutan hingga saat ini. Ia juga menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan regulasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa peserta jangan sampai menerima uang gaji tapi tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, kata Kortanius, hukumnya haram sebab tidak melakukan apa-apa namun menerima uang. Ia berharap agar calon pegawai negeri sipil bisa bekerja dengan baik sesuai aturan dan calon pegawai negeri sipil dari luar bisa betah di Mentawai, sebab menurutnya tinggal di Mentawai lebih baik daripada tinggal di luar. Maka kata Kortanius, peserta calon pegawai negeri sipil bisa membawa keluarga di Mentawai. Selain Mentawai itu merupakan wisata kelas dunia, makanan masih segar-segar seperti ikan dan sebagainya mudah didapat. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Mentawai, Yosef Sarudok, menyampaikan ucapan selamat kepada peserta calon pegawai negeri sipil sudah menjalani tingkat pertama. Namun menurutnya keberhasilan yang didapat bukan semata karena kehebatan, tetapi merupakan rencana Tuhan. Peserta calon pegawai negeri sipil yang menerima SK formasi tahun 2019 sebanyak 134 orang dengan rincian tenaga pendidik 87, tenaga kesehatan 21, dan tenaga teknis 26 orang. Pengecekan di Gilimanuk dibuat berlapis, aktifkan kembali pos checkpoint. Selengkapnya dilaporkan email dari LPPL Ananta Prajeswara Jembrana, Bali. Pos checkpoint untuk memantau arus lalu lintas orang masuk dan keluar Bali di Gilimanuk diaktifkan kembali. Pos pemantauan yang berada di Jalan Denpasar, Gilimanuk dekat Timbangan Cekik, Kelurahan Gilimanuk tersebut fokus pengawasannya pada validasi keterangan rapid test antigen sebagai syarat wajib masuk Bali. PLT Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Igusti Ngurah Dharma Putra mengatakan pos pantau yang menggunakan tenda dari BPBD Jembrana tersebut merupakan instruksi dari Gubernur Bali melalui Dinas Perhubungan Bali sebagai koordinator pos pantau. Pos yang dibuat di Jalan Denpasar Gilimanuk Cekik tersebut difungsikan sebagai pos pantau lalu lintas orang yang masuk Bali maupun keluar Bali. Pemeriksaan validasi syarat masuk Bali, terutama surat keterangan hasil negatif rapid test seperti yang dulu pernah dilakukan. Personel yang ditugaskan di pos pantau melibatkan personel dari Perhubungan Jembrana, BPBD Jembrana, Polres Jembrana, Kodim 11717 Jembrana, dan Satpol PP Jembrana. Kebanyakan melibatkan personil lintas instansi di Jembrana yang memiliki wilayah. Pos pantau yang diaktifkan lagi mulai kemarin, rencananya berlangsung hingga berakhir pada Selasa 26 Januari 2021. Namun jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka pos pantau bisa diperpanjang kembali. Saya email melaporkan untuk Suara Nusantara. Sediakan pelatihan dan pasar pembeli. Wakil Bupati berikan apresiasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby Wijayanto dari LPPL Radio Suara Lumajang, Jawa Timur. Indah Amparawati, Wakil Bupati Lumajang, membuka kegiatan pelatihan menjahit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang bersama Pokja Gerdu Sejiwa yang diselenggarakan di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Wabub yang akrab disapa Bunda Indah menceritakan latar belakang diselenggarakannya kegiatan pelatihan menjahit tersebut karena adanya sejumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang sudah sembuh dan tidak memiliki keterampilan di Desa Sidomulyo menjadi alasan utama pelatihan menjahit dilaksanakan. Bunda Indah mengapresiasi upaya yang dilaksanakan Basnas Lumajang dan jajaran relawan yang tidak hanya menyediakan pelatihan, namun juga mencarikan pasar untuk produk jadi yang dihasilkan.
Wabu meminta agar instansi yang lain juga meniru hal tersebut sebelum mengadakan pelatihan. Sementara, Karmat Wakil Ketua Basnas Lumajang melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit tersebut merupakan upaya membangun dan memberdayakan masyarakat dengan dana zakat. Pelatihan yang diikuti oleh ODGJ yang sudah sembuh dan rumah tangga tidak mampu. Ia menyampaikan terdapat 25 mesin jahit yang diberikan. Nantinya produk yang dihasilkan menggunakan bahan kain perca untuk dijadikan kain lap untuk bengkel. Paiman Kepala Desa Sidomulyo berharap dengan diselenggarakan kegiatan tersebut mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengabarkan. Panen perdana bawang merah di Desa Kubang Tangah. Selengkapnya dilaporkan reporter Ferdian Chu dari LPPL Radio Sawalunto, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Wali Kota Sawalunto dari Asta apresiasi kelompok tani Naga Putih yang berhasil mematahkan stigma bahwa tanaman bawang merah tidak dapat berkembang dengan baik di Kota Sawalunto. Hal tersebut diungkapkannya ketika menghadiri langsung panen perdana bawang merah di lahan seluas 1 hektar di Dusun Batu Tajam, Desa Kubang Tangah, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sawalunto dari Asta menyebutkan pemerintah Kota Sawalunto melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sawalunto berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pertanian masyarakat seperti dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan pada petani dan lain sebagainya sehingga dapat memotivasi masyarakat. Terkait untuk varietas bawang merah di Desa Kubang Tangah telah dievaluasi dan ternyata memang cocok dibudidayakan di wilayah Kubang. Untuk itu kedepannya dibutuhkan dukungan yang maksimal dari segala stakeholder agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian bawang merah yang ada. Ferdiancu, LPP Lokal Radio Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Cegah penyebaran COVID-19, PT KAI memberikan bantuan masker kepada Pemkab Muara Enim. Selengkapnya dilaporkan DJ Andri Taulana dari LPPL Radio Suara Muara Enim. Cegah penyebaran COVID-19, PT KAI berikan bantuan masker kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim dan juga sebagai tanggung jawab sosial serta lingkungan, PT Kereta Api Indonesia melalui program Bina Lingkungan CSR menyerahkan bantuan masker medis 3 play sebanyak 671 box dan masker kain 3 play sebanyak 5.685 pieces yang bernilai 125 juta rupiah kepada Pemkab Muara Enim melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Penyerahan bantuan masker tersebut diterima langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Juarsa Sarjana Hukum dari Senior Manager Aset Mario selaku perwakilan eksekutif Vice Presiden Divisi Regional 3 Palembang Tamsil Nurhamedi di halaman kantor Bupati Muara Enim. Dalam sambutannya, Aset Mario menjelaskan pemberian bantuan masker ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian serta perlindungan kami kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui program CSR terhadap wabah pandemi COVID-19 yang mana telah beredar di berbagai media informasi kalau COVID-19 saat ini telah bermutasi menjadi lebih berbahaya dan cepat menular dari yang sudah ada. Sementara itu, Bupati Muara Enim Haji Juarsa Sarjana Hukum mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan perhatian serta kepedulian PT KAI melalui program CSR-nya berupa pemberian masker dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan apa yang diberikan dapat bermanfaat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di bumi Serasan Sekundang yang kita cintai ini. Ucap Bupati Muara Enim. Lagi terima kasih atas pemberian atau sumbangan alat kesehatan COVID-19 ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat pada tim medis dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Dalam sambutannya juga, Bupati Muara Enim Haji Juarsa menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim agar mentiadakan perayaan malam tahun baru 2021. Apalagi dengan berkerumun atau mengumpulkan orang banyak, cukup berzikir saja di rumah guna menghindari penyebaran COVID-19 yang saat ini masih menghantui kita semua. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Guna mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin lakukan sidak ke beberapa tempat usaha di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Selengkapnya dilaporkan
Inggar Prilda dari Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Guna mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin lakukan patroli dan inspeksi mendadak ke beberapa tempat usaha di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dari pantauan lapangan, Bupati Bogor Ade Yasin ditemani Kasat Pol PP Agus Rido, Kapolres Bogor AKBP Harun, dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Syukur Hermanto bersama tim Ade Yasin mengelilingi kawasan Sentul City. Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, patroli dan sidak dilakukan untuk memastikan PPKM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan dipatuhi masyarakat juga para pelaku usaha. Terlebih di kawasan Sentul City yang merupakan kawasan yang cenderung ramai dikunjungi ketika malam hari. Ya, malam ini kita cek langsung apakah masih ada yang buka atau ternyata sebagian besar sudah paham ya dan tahu peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dari tanggal 11 sampai tanggal 25 meneruskan Inmen Dagri nomor 1 tahun 2020 bahwa tempat usaha maksimal restoran, retail dan lain-lain tutup sampai jam 7. Tadi kita sudah melihat bahwa yang besar di sini Aeon dan IKEA itu sudah tutup jam 7, sudah taat aturan, dan beberapa restoran tadi yang di atas itu juga sudah taat aturan, sudah tutup. Hanya barangkali ini ada satu yang belum paham ya, mungkin belum terinformasikan sehingga masih buka begitu. Jadi ini terus akan kita lakukan sosialisasi dan tindakan ya untuk para pelanggar gitu. Jadi mudah-mudahan mereka semua taat aturan. Saat sidak, Ade Yasin pun menemukan satu restoran yang masih saja buka. Usai melakukan percakapan dengan pengelola restoran tersebut, kepada Bupati, pengelola mengaku belum mengetahui jika ada pembatasan jam operasional. Ade menghimbau masyarakat untuk mematuhi PPKM yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021 di Jawa hingga Bali. Bupati Bogor juga menjelaskan niat pemerintah membatasi kegiatan untuk mencegah penularan COVID-19. Agar PPKM ini optimal pelaksanaannya, Ade Yasin meminta tim Satuan Satgas Penanganan COVID-19 di kecamatan untuk lebih ekstra dalam menjaga kawasannya selama aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan. Inggar Prilda Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara. 151 orang CPNS Si Junjung terima SK pengangkatan. Berikut Romi Yeni melaporkan dari LPPL Radio Lansekmani Si Junjung, Sumatera Barat. Sebanyak 151 orang calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2019 di Kabupaten Sejunjung terima SK pengangkatan di Gedung Pertemuan Pancasila Muaros Junjung Selasa kemarin. SK tersebut diserahkan langsung Bupati Sejunjung Haji Yuswir Arifin kepada perwakilan penerima, didampingi Kepala BKP SDM, Dr. Andes Syukri MM, Kepala Inspektorat Daerah Welfiadril, dan Kepala OPD lainnya. Bupati Yuswir Arifin pada kesempatan itu mengucapkan selamat kepada CPNS yang telah menerima SK pengangkatan. Ia berharap agar bisa membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup dan bertekad untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi. Sementara itu, Kepala BKP SDM Kabupaten Sejunjung, Dr. Andes Syukri MM, dalam laporannya menyebutkan bahwa berdasarkan keputusan Menpan RB RI nomor 541 tahun 2019, tanggal 27 September 2019 tentang penetapan keputusan PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Sejunjung tahun anggaran 2019. Kabupaten Sejunjung mendapatkan formasi sebanyak 153 formasi. Formasi untuk CPNS Kabupaten Sejunjung terdapat 153, diantaranya untuk tenaga guru 100, tenaga kesehatan 40, dan tenaga medis 13. Namun dari hasil pelaksanaannya sampai batas akhir pengumuman, formasi jabatan untuk Kabupaten Sejunjung terisi 151 formasi. 151 jabatan formasi yang terisi ini lanjut syukri yaitu tenaga guru 100, tenaga kesehatan 39, dan tenaga teknis 12. Dengan golongan 2C 20 orang, 3A 119 orang, dan 3B 12 orang. Sementara dua formasi yang tidak diisi adalah formasi psikologis klinis dan juru ukur. Demikian saya Romi Yeni dari LPPL Lansekmani Sejunjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Dari Provinsi Sumatera Selatan, kita beralih ke Provinsi Lampung.
Wali Kota Metro ikuti Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021. Selengkapnya, reporter Deva melaporkan dari LPPL Radio Metropolis Kota Metro Lampung. Wali Kota Metro Ahmad Tayrin mengikuti Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021 secara Zoom meeting di ruang OR Setda hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan tema memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa kondisi pangan dunia mengalami banyak kendala di situasi COVID-19. Kita juga harus membangun kawasan economic skill, paling tidak pembangunan lumbung pangan di Sumatera dan Kalimantan Tengah harus segera diselesaikan. Sebab setelah pembangunan lumbung pangan selesai, maka akan dilakukan evaluasi alat-alat pertanian apa saja yang kurang, kata Joko Widodo. Joko Widodo juga mengatakan teknologi pertanian harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga pokok produksi pertanian bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara lain. Sedangkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan bahwa pemerintah memiliki arah kerja pertanian pada tahun 2021 yaitu maju, mandiri, dan modern. Maksud arahan ini guna bertindak cepat, tepat, dan untuk mempercepat kinerja pertanian yang lebih maju. Kita harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan cara kemandirian nasional, lokal, dan juga teknologi pertanian yang lebih maju, ujarnya. Demikian Deva melaporkan dari LPPL Radio Metropolis Kota Metro untuk Suara Nusantara edisi ke-88. Bupati Bekasi pimpin penutupan dan segel tempat hiburan malam yang langgar protokol kesehatan COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Andi Imanuddin dari LPPL Radio Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi menindak tegas pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan pada masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti yang dilakukan terhadap tempat hiburan malam Kartika Karaoke & Club di kawasan industri MM 2100, Selasa 12 Januari 2021. Tindakan tegas yang diambil berupa penutupan dan penyegelan tempat hiburan malam tersebut. Bupati Bekasi memimpin langsung penutupan kegiatan operasional tempat hiburan malam ini didampingi oleh Kapolres Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan dan Dandim 0509 Letkol Kavaleri Topantri Anggoro. Tindakan penutupan dan penyegelan ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dan dari hasil monitoring, diduga pihak pengelola tempat hiburan tersebut tidak mengindahkan instruksi maupun surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bekasi akan tegas menindak segala hal yang dianggap melanggar protokol kesehatan, khususnya di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini, baik di sektor usaha, jasa dan perdagangan, pariwisata, tempat hiburan, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 dengan mematuhi dan melaksanakan anjuran yang telah ditetapkan. Malam ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim beserta Pol PP menyegel kegiatan yang dilakukan oleh Kartika Diskotik. Karena berdasarkan informasi yang kami terima termasuk dari gugus tugas bahwa Kartika ini diduga melakukan tadi terkait dengan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi kami mengambil tindakan tegas. Di samping itu juga kita sudah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang memang kita berlakukan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25. Dan ini tidak diindahkan oleh pengusaha hiburan ini. Dan ini berlaku bukan hanya saja untuk Kartika saja, tetapi untuk yang lainnya juga. Kami akan bertindak tegas karena kita semua ingin roda perekonomian tetap berjalan, tetapi tetap menggunakan
mematuhi protokol kesehatan, mengutamakan keselamatan warga kita terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi sekali lagi untuk sementara tempat ini akan saya tutup, dan bukan hanya saja ini, apabila ada tempat yang lain juga tidak mengindahkan terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat ini, tentu saja kami akan diambil tindakan yang intinya bagaimana terkait penanganan COVID di Kabupaten Bekasi ini kan belum selesai. Tentu saja kita akan mengadakan upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Ya, ini kan yang melakukan penindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ya. Khususnya Satpol PP, kami dari TNI Polri melakukan backup. Dasarnya tadi disampaikan oleh Kasatpol PP terkait dengan PSBB, PPKM, ya, protokol kesehatan, karantina kesehatan dan lain-lain ya. Dasarnya itu. Nah, tempat-tempat lain juga kita akan lakukan pemantauan, ya. Kita akan lakukan pemantauan secara ketat, dan kami TNI Polri beserta peraturan pemerintah terkait akan melakukan pengawasan secara ketat, pencegahan, ya, pencegahan, preventive strike, ya, jangan sampai ada kerumunan dulu baru kita lakukan pencegahan itu, tapi kita lakukan pencegahan strike dan trik, ya, gitu, ya. Andi Imanuddin, Newsroom Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi, untuk Wibawa Mukti TV melaporkan. Saudara, berita dari Bekasi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dalam Suara Nusantara edisi ke-88, produksi LPPL Radio BKM FM Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yola Arvina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. 100,1 BKM FM.